Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk church awal, selamat datang di church aja, cerita santai Jana Loka. Nah, dengan saya Muhammad Hidayat, tentunya di sini saya tidak sendiri. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber dan merupakan owner juga nih dari salah satu kafe yang ada di Kota Loksmawi. Langsung saja, ini dia ownernya, Bang Riko Setiawan. Jadi nih Bang Riko nih merupakan owner dari salah satu kafe yaitu Sudut Temu, yaitu yang ada di Jalan Darussalam. Jadi kafe Sudut Temu ini ya bisa kita bilang nih kafe yang sedang hits yang ada di Kota Loksmawi lah. Yang sering dikunjungi oleh para mahasiswa yang berkuliah di Unimal mungkin, yang ada di masyarakat Kota Loksmawi juga, terutama anak-anak muda yang ada di Kota Loksmawi sering mendatangi kafe Sudut Temu ini. Jadi kayaknya menarik nih kalau kita ambil ataupun kita ajak cerita owner tersebut mengenai kafe yang sedang ia jalankan. Jadi langsung saja tanpa banyak basa-basi ini kan gak enak juga menunggu. Jadi langsung saja ini Bang, sedikit cerita lah nih, itu pun banyak juga boleh. Awal mula Abang bangun kafe Sudut Temu sampai sekarang ini kayak mana? Awal mulanya, kalau dibilang awal mula abang buka kafe ini, sebenarnya karena abang suka kopi, nggak ada alasan khusus, nggak ada kepingin abang, aku pengen usaha kopi itu nggak ada. Jadi karena abang suka kopi awalnya, jadi abang tester dulunya tuh kopi kan. Sebelumnya kan abang sering ngopi juga di Aceh. Jadi tahun 2019 itu awalnya abang kan sudah di Loksmawi posisinya. Posisi abang kerja ya? Iya, abang kerja di salah satu perbankan juga. Masa kita sebutlah namanya ya kan. Privasi aja. Jadi 2019 itu abang putuskan resign, balik ke kampung halaman ke Medan. Jadi di Medan, abang kan kena dari awal di Aceh ini kan suka ngopi. Ya, jadi kan waktu balik ke Medan terbawa lah, ya kan, rasa-rasa suka kopi itu. Keliling lah bang ke kafe-kafe Medan, rasa nyari kopi, minum kopi. Ngetes. Ya kan, abang minumin. Tapi ada yang beda, menurut abang ya, karena namanya enak itu mungkin relatif ya kan. Tapi bagi abang itu kok beda ya, kopi Aceh sama kopi Medan itu beda. Nah, abang masih nggak tahu kenapa ya kan. Jadi beberapa kafe mungkin ada puluhan lah kayaknya abang. Nanti kafe di sini pindah lagi ke sana untuk nyari yang menurut abang enak sama abang yang pas ya, enak rasanya, enak nyaman tempatnya ya kan. Keliling-keliling lah bang, masih nggak dapat juga rasa yang enak di lidah abang kan, cocok juga. Jadi karena saking rindunya abang kopi Aceh ini, balik lagi abang ke Loksmawi. Jumpa sama teman, kebetulan dia punya kilang kopi, pabrik kopi, memang dia pengolah kopi lah ya kan. Ini juga kawan-kawan kantor abang juga. Jadi abang coba minta sama dia sampling biji kopi. Abang bilang kan ke aku, tes lah kopi, mana tahu cocok. Abang bilang ya kan. Nah disitulah abang beli kopi dari tempat dia. Balik lagi abang ke Medan, abang racik sendirilah kopi, abang tes supaya seenak yang mau di lidah abang lah ya kan. Abang tes juga di rumah, racik macam-macam. Awalnya ada yang kopi itu ternyata di situ abang tahu jenis-jenis kopi itu beda-beda, ya kan. Ada rasanya yang kayak asem, dia kayak rasa dibilang basi nggak basi, pahit ya kali. Nah, tapi pokoknya macam-macam lah, abang agak bingung mengekspresikannya ya kan. Tapi ada yang campur susu, dia asamnya kuat kali. Itulah abang tes, ganti lagi biji kopinya, abang beli lagi. Nah itulah abang tesnya supaya dapat rasa yang enak menurut abang. Nah itu awalnya belum kepikiran nih mau buka kafe itu, nggak ada kepikiran. Cuman kepikirannya untuk konsumsi abang pribadi aja. Sehari-hari lah. Ya sehari-hari. Jadi sama keluarga, abang tes kan gitu, abang udah buat rasa enak, abang coba kasih nih sama keluarga. Ya keluarga dulu lah ya kan, mulai dari mama, coba rasa nih kopi. Nanti keluarga tamu datang, abang buat kopi. Abang sampai beli mesin dulu, mau beli mesin rumahan lah ya kan, untuk di rumah. Abang kasih tes, responnya bagus semua. Ini kayaknya kopinya enak nih, jarang-jarang kami rasa kopi yang kayak gini. Karena kan mungkin dulu Medan
susunya versinya banyak. Kalau Aceh kan lebih ke kopi ya. Nah, jadi abang coba kasih lain tuh responnya bagus. Ya, adalah salah satu bilang kan ini bisa dibuka nih, bisa jadi usaha dia bilang gitu. Itu pas pertama kali abang buat kopi, itu kopinya langsung abang namai apa enggak? Belum, mau cuman racik aja ya kan, kasih kan susunya, kopinya campur macam-macam campur. Rasa nggak enak, cari lagi campurannya. Bang rasa lagi nggak enak, cari lagi. Gitu aja, masih kayak gitu aja. Jadi ketika udah cocok beberapa di lidah orang, ini masih belum ada kepikiran. Jadi abang coba, kena ada yang nyebut, bang ini mungkin cocok lah untuk usaha, dia bilang. Abang masih ngetes lagi, abang beli kafe-kafe di kopi itu kan, abang bawa pulang, abang buat yang punya abang kasih lagi sama keluarga. Tes nih, abang balik-balik tapi nggak mau ngasih tahu labelnya, mana yang lebih enak, abang bilang kan. Ternyata responnya ke kopi abang semua. Nah di situ makin niat kan, abang pikiran kayaknya betul nih, bisa nih dibuka usaha, tapi tidak sudah temu usahanya mobil kopi dulu. Mobil kopi. Nah, karena di Medan itu nggak ada mobil kopi, itu nggak ada. Kalau di Aceh ini kan banyak Yang di angkring-angkringan pinggir Iya, jalan. iya. Satu kena ya konsepnya biaya murah. Kalau mesin mobil kopi Iya. kan nggak repot kali kita, nggak harus biaya sewa tempat. Iya. Udah kalau diusir tinggal pergi kan gitu. Tinggal jalan aja udah. Itulah di awalnya. Jadi udah abang konsep semua, udah abang buat RAB-nya semua untuk beli mobilnya segala macam ya kan. Abang tes balik lagi abang ke Loksmawe sama temen kan, karena kan ini kan kotanya kopi. Iya. Otomatis kan orang-orang yang di sini lidahnya lebih kenceng kalau suruh masak kopi ini enak enggak ya kan. Kalau di Medan mungkin lebih tempat mungkin orang bilang. Tempat Ya, untuk kopi, tapi kalau di sini Medan pecinta tempat. kopi semua. Kalau di sini pecinta kopi, dia nggak peduli mau tempatnya sebagus apapun, selama kopinya enak, mereka Di situ. datang. Nah biasa gitu. Abang tes coba buat di sini, orang-orang kampung lah sekitar mau kasih teng-teng. Abang belilah di sini beberapa kopi yang dari sini, gitu juga abang buat kayak yang di Medan tadi. Abang laga, abang kasih, ya, tapi tetap label abang kosongin, abang kasih di gelas ya kan dasar. Gitu juga responnya bagus. Ini enak nih, ini kopi siapa, dia bilang. Oh nggak ada, ini kopi orang, abang bilang gitu. Yang Tetap bilang nggak, gitu? tetap abang rahasiakan ya kan. Jadi kawan abang satu yang kawan dekat dulu satu kantor juga, dia bilang, kok nggak usah lah buat di mobil, buka di sini aja kita. Dukung dia berarti ya. Kita buka di Loksmawe ini aja, dia bilang. Di mana mau kita buka, abang bilang ya kan. Kita cari aja tempat. Inilah tempat ruko, inilah terakhir jadinya. Ini udah setelah kami keliling-keliling kota Loksmawe nih, keliling cari. Nah tertuju lah di kafe ini yang dibilang jalannya kan dulu masih sepi nih ya. Ini jalan mati dulu. Sebelah sini tuh agak sepi. Bukan dibilang agak sepi, memang sepi. Dan setelah kami putuskan untuk ambil lokasi ini, beberapa orang sekitar yang orang sini lah ya kan. PS lah. Nah orang-orang sini dia bilang, ngapain buka di situ? Itu kan jalannya mati, sepi, dia bilang ya kan. Ya, nggak yakin orang tuh. Saya yakin betul. Ya, cuman kami pada prinsipnya, abang lihat lokasinya. Satu, lokasi parkir ya kan. Walaupun ini ruko kan jalannya besar, lebar, bisa mobil muat ya kan, motor bisa masuk banyak. Terus juga rooftopnya lumayan ini, abang bilangnya kan bisa dipakai. Yang mana tahu kafe ini berkembang kan gitu awalnya. Ya udah, akhirnya itulah kami putuskan ambil ruko ini. Nah pemilihan nama baru ada 3 nama dulu yang kami rekomendasikan. Awal dulu Coffee Mate, awal mula, sama Sudut Temu. Nah Sudut Temu ini dari teman dulu, teman ngasih rekomendasi nama. Kan kami bukan hanya abang ya, jadi Sudut Temu ini awalnya bukan abang sendiri, kami bertiga. Jadi ada 3 orang, abang, teman abang 2, kami random lah. Ini kan ada 3 nama dari abang yang tadi kan 2, dia ngasih nama 1 Sudah Temu. Mana nih yang cocok? Kalau Coffee Mate kayaknya nggak cocok karena ke barat-baratan ya kan. Iya. Nggak oke. Kalau awal mula sebenarnya oke. Awal mula sama Sudah Temu. Nah karena sudah ada logo yang terbentuk, dulu Sudah Temu ini dia udah punya logo. Ternyata dia sudah pengen punya buka usaha dulunya. Namanya pun Sudah Temu, tapi logonya itu masih terlalu
apa ya, nggak sederhana ya kan, cuman abang bilang tolong disederhanakan lagi lah. Abang kan punya awal mula, dia punya Sudut Temu ya kan, tapi abang hanya sebatas nama, belum buat logo. Dia sudah ada logo, sementara kami kan ruko udah dapet. Kalau bisa cepat ngapain lama-lama ya kan. Ya udah kami pikirkan karena ini pun memang jalannya di ujung, kalau dibilang sudut kayaknya ini rukonya di tengah ya kan, nggak cocok. Jadi ya udah kami sepakat bertiga, ya udah kita ambil nama Sudut Temu tapi logonya disederhanakan. Sederhana. Nah, makanya logonya jadi kayak S gitu. Bang, apa arti sudut temu nih, Bang? Apa tempatnya orang bertemu gitu? Iya, Ya. memang ya. Tujuan kami Sudut Temu ini awalnya mempertemukan orang, ya kan? Mempertemukan, jadi tempat ya kayak kita mungkin yang santai, berkawan ya kan. Abang nggak suka nongkrong juga orangnya. Ya jumpa dan dulunya di tempat orang, kenapa nggak di tempat sendiri sekarang? Awalnya dulu gitu. Abang belum kepikiran kami untuk menarik orang banyak, itu belum. Yang penting teman-teman aja dulu kan, kalau mau nongkrong enak Ya. tempat kami lah ya sekali. Nah itu awalnya begitu ya, rupanya jalan kan, ternyata respon masyarakat pun bagus. Entah dibilang dulu masih belum banyak coffee shop di Laut Sumawe ya kan, masih 4 dulu, seingat aku 4 atau 5 Banyak orang kopi, Bang, ya? orang kopi. Itu udah memang Tempatnya di sini. jiwanya Aceh. Mau di pelosok manapun kalau namanya kedai kopi, banyak kali memang di Aceh ini. 1000 kan ada julukannya kan, kota 1000 kedai kopi katanya Aceh ini. Nah, kalau dibilang abang ngerti kali tentang kopi, enggak. Kenapa enggak? Punya basic, enggak pernah belajar yang jadi barista itu, enggak. Abang cuma suka ngerasa kopi aja. Itu sih awalnya. Terus pun buka kafe Sudut Temu ini terinspirasi lah dari apa yang kita suka gitu mungkin, Bang. Iya, tujuannya pertama kami sama teman-teman ya yang biasanya kami nongkrong ya, kenapa kan pekerja juga ya kan, karyawan juga kan, terasa kalau kita duduk di kopi setiap hari itu kan agak terasa lah ya. Nguras kantong ya kan. Iya lah, kan ngerti juga, walaupun di bank ya kan namanya duit tetap terasa juga nih setiap hari, karena ngopi sehari kami bisa 3 kali. Belum lagi rokoknya, cemilannya lagi. Itu kenapa nggak merokok tapi cemil ya kan. Nah, makanya itu ini ya kita buka sendirilah, minimal menghemat pengeluaran ya kan. Ya kan namanya walaupun kami ada kerja, cuman itu tadi menghemat, judulnya sebenarnya menghemat untuk kami ngopi sendiri. Ya udah itulah dia jadinya. Kami buka ini awalnya mau keterbatasan modal lah pertama kali. Kami alamin keterbatasan modal. Berarti patung-patungan nih. patung-patungan. Patung-patungan. Untuk kawan abang yang 2 orang tuh masih bisa dibilang ownernya ini juga atau enggak? Iya, Masih? dulunya iya. Siapa namanya itu, Jadi Bang? Bang Romi satu sama Bang Tanta satu lagi. Bang Romi sama Bang Tanta. Dia orang Ila, tapi awal kami buka selang 3 bulan kemarin kan ada sempat permasalahan lah di internal. Itu mungkin sering lah, sering cekcok. Memang kafe yang dinakodain 3 kepala biasanya akan ada bentrok di tengah jalan. Ketika kafe udah jalan, ketika kafe jalan. Jadi ini yang abang baru tahu. Kalau dulu kan awal belum kita buka nggak peduli kan, misalnya yaudah kita sama-sama. Karena semua ini kami ngecat kami sendiri nih. Ngecat Daripada di bawah pakai tukang itu gitu. kami sendiri. Baru yang meja-meja, yang meja-meja di bawah itu meja legend tuh, belum terganti-ganti sampai sekarang. Tapi kalau Meja legend. kalau kursi udah ganti semua. Itu kami buat sendiri, kami las sendiri, cari ini sini, gergaji sendiri. Awalnya kan begitu, ya kan? Karena nggak masih semangat untuk buka. Nah setelah buka setelah mulai masuk orang, nah ini di sinilah baru muncul timbul kan, mulai pemikiran beda-beda prinsip lah, tapi tetap nggak itu sebenarnya. Kami masih belum bentrok ataupun segala macam. Kemarin bentroknya itu karena dia ada masalah internal pribadi dia ternyata merembet ke kafe. Jadi dia bilang sama bang, kok kemungkinan aku keluar aja lah biar jangan sampai kena ke kafe. Dia Mundurkan diri nih. Dia mengundurkan diri. Ya karena kami sepakatin, abang sepakati juga ya kan, karena efeknya memang terlalu besar ke kafe. Ini sampai
berat lah kalau tuh kasus pertama kali mungkin fenomenal nih sudah pertama kali buka. Viral bisa Ya, mungkin. iya memang agak ribut dulu, sempat ribut sampai klarifikasi segala macam dulu. Udah akhirnya karena dia mengundurkan diri, ya bukan abang yang ngeluarkan enggak, tapi dia mengundurkan diri. Itulah jadinya ya sekarang abang yang kelola sama Bang Romi. Bang Romi masih ada. Sampai saat ini Bang Romi juga masih ada. Cuman dia karena dia ada kerjaan juga, jadi dia nggak terlalu di sini. Kerja di bank juga Bang Romi. Sekarang di leasing dia. Dulu sama abang di bank. Terus Bang, untuk pertama kali Abang buka kafe Sudut Temu ini sama kawan-kawan Abang, ada nggak ngerasa kayak ini kafe ini bakalan kalah saing sama kafe-kafe yang baru muncul nantinya? Kalau dulu, ya, ini karena konsepnya usaha ya, kami nggak ada kepikiran kafe ini harus besar, nggak ada. Nggak ada. Karena tujuan awal kan dari abang Ya. sebut tadi kan, kami yang penting bisa ngopi gratis, ya kan, menghemat budget pengeluaran. Itu tujuan pertama. Jadi buka kami memikirkan nanti kita kalah saing, belum terlintas itu. Itu dia terlintas itu setelah kafe 1 tahun berjalan. Tapi dulu kan abang buka ini kan di masa COVID kan. Ya. Di masa COVID itu jarang ada orang buka usaha, sedikit hampir rata-rata orang bertahan. Paling di masa itu inilah masa yang sangat ini kan, masa berduka istilahnya, sangat sulit, betul, sangat sulit. Tapi setelah COVID justru lebih sulit dia, Sulitnya? makin banyak kan yang buka kedai kopi. Oh iya, banyak saingan ya. Itu dia. Jadi kalau dulu saingan kita sama Satpol PP yang bolak-balik patroli, Suruh nutup. yang kita disuruh prokes, ya kan, nggak Masker. boleh dekat-dekatan. Namanya kita nongkrong ya kan, nggak boleh dekat-dekatan, kan lucu ya kan. Mana jaraknya dari sini ke situ? Tapi Ngomong pun itu susah. tadi karena peraturan pemerintah kita harus mengikuti peraturan, mau bisa bilang apa ya kan, pada kafe kita disegel atau segala macam. Itu sih poinnya di zaman COVID itu. Poinnya di situ aja. Kita membatasi lah jumlah pengunjung. Itu sih sebenarnya. Lainnya nggak ada. Kalau kepikiran saingan belum ada. Belum ada. 1 tahun pertama itu abang nggak ada kepikiran. Memang nggak mikir mau siapapun buka ya silakan. Gitu aja. Karena tujuan kami belum ke omset awal enggak. Masih Cuma untuk mengalir ada gitu. tempat untuk ngopi aja. Iya masih mengalir Hemat. gitu aja. Terus Bang, Abang berapa saudara di keluarga Bang? Abang saudara bertiga. 3. Di keluarga Abang yang buka yang ada jiwa usahanya memang Abang apa cuman? Apa sebelumnya ada saudara Bang, orang tua juga? Usaha. Memang pedagang kan. Kalau yang abang bekerja. Kerja. Ya, abang pun awalnya kerja. Iya. Cuman ya adalah sedikit-sedikit nyenggol-nyenggol mungkin usaha ya kan. Nah itulah. Tetap ya banyak suka dukanya lah dibilang, kalau pekerja sama usaha itu 2 hal yang beda sebenarnya. Dan yang benar-benar usaha, tapi dari dulu waktu abang sebelum buka kafe ini, abang memang sudah bekerja dan juga jualan online awalnya. Online. Jam tangan online. Abang suka jam tangan. Jadi rata-rata usaha yang abang buka pasti yang abang sukai. Ya. Jadi Bang, ini kan Abang berasal dari Medan ya. Ada niatan gitu untuk buka di kampung halaman sendiri? Kalau yang sekarang jujur aja nih, abang belum niat. Belum ada abang niat untuk buka di Medan enggak. Tapi kalau bukanya di Aceh masih, karena satu Medan ini kan ini judulnya buka ini ya, usaha yang besar ya. Tapi kalau disuruh bukanya di stand gitu kayak modelnya kopi kenangan, nah itu abang pengen buka di Medan. Tapi kalau untuk buka yang sama ataupun dengan lahan yang lebih luas dengan model lebih besar nggak ada kepikiran. Karena Medan ya tahu sendiri lah ya kan, saingannya lebih dahsyat lagi dia, lebih dahsyat. Saingan di sana tuh ya memang harus powernya bukan 100% lagi, 1000% kita. Nggak sedikit kan. Lebih nggak bisa dibagi-bagi lah. Kalau untuk di daerah Aceh ini selain di Loksmawe, Abang mau buat kafe Sudut Temu ini cabangnya di mana gitu? Di kota mana? Yang pertama kali ke Enggak. Takengon sih, pengen Takengon? buka, ya. Karena Takengon itu kan petani kopi. Iya. Ya kan? Nah, cuman ada yang unik menurut abang, kopi di Takengon sama di Loksmawe ini berbeda. Uniknya? Versi Sanger ya, mungkin masyarakat umum. Oh. Abang tahu Sanger juga kena di Aceh.
Eh, di Takengon sama di Lok Sumawe dia bisa beda tuh sangernya. Di sana kalau dibilang sanger mini mungkin yang sama, tapi kalau kita pesannya sanger di sana itu penuh dia. Nah, beda di sini kan. Iya. Kalau di sini dia memang ya sanger mini. Yang Kalau sangar kita- pancung lah dibilang. Itulah dia uniknya. Terus kalau rasa, karena abang kan berapa kali sering ke Takengon. Satu di sana, walaupun petani kopinya di sana, tapi harga jual minumannya lebih besar, lebih tinggi di sana ketimbang di Lok Sumawe. Nah kalian kalau sering ke kafe Takengon masih bisa lihat lah harga kopi sana mungkin 20.000, 22.000. Paling murah. Ya gitu dia. Kalau Lok Sumawe ini kan kita Standar. batas ya, memang harga mahasiswa lah kita bisa dia. Kantong mahasiswa lah cocok. Itu lah ya. Itu pengen. Itu karena dingin. Abang suka suasana dingin banget. Terus Bang, untuk awalnya Abang buka cafe shop ini, itu kira-kira ada nggak rasanya pengen ngebuka cafe shop ini kayak yang ada di kafe-kafe yang Abang pernah temui? Kayak misalnya seestetik mungkin. Oh itu ada kali. Ada Justru kali? kalau sering abang ke kafe Medan rasanya, aduh kafeku terlalu Kayak minder jadinya. jatuh sekali. Nah, apalagi di Medan ya kan. Jadi kita bilang Starbucks ya kan. Nggak usah Starbucks pun mungkin yang kafe-kafe Kesis. Aduh, tempatin kali lah kalau kita bilang ya kan. Jauh lah sudut temu ini sangat jauh lah kita bilang. Sederhana lah. Sangat sederhana. Kalau sana kan memang senyaman itu kita ngopi di Medan. Ya paling yang nggak enaknya di kafe itu tadi ya, karena dia nyaman, tempatnya bagus. Nah harga kopi di Medan kan sama sini hampir 2 kali lipat ya bedanya, ya kan? Itu sih yang nggak enaknya kalau ke Medan. Biasanya ngopi di Aceh itu kan 15.000, 17.000. Kalau di Medan mana dapat kita segitu. Mungkin dapat tapi bisa di ujung-ujung kita masuk ke dalam gang mungkin ya kan. Tapi kalau di pinggir-pinggiran di kota-kota rata-rata kopi sih 32.000. Nah, itu aja sih sebenarnya. Tapi Bang, kan aku orang Sumut juga nih kan. Beda gitu perbedaannya orang ngopi di sini sama orang ngopi di sana. Kan karena rata-rata kan kalau di daerah Sumut tuh kafe itu yang memang cantik-cantik lah, estetik Iya, mungkin. betul. Walaupun harganya mahal, tapi orang tetap datangi. Tapi aku tengok rata-rata orang tuh minumnya nggak diminum, tapi orang tuh kebanyakan untuk foto-foto gitu. Iya. Tapi kalau di Aceh orang tuh betul-betul menikmati kopi yang dibeli orang itu. Iya, memang iya betul. Betul. Satu mungkin ngopi di masyarakat Aceh kan sudah mendarah Iya. daging kita bilang ya kan. Nah, orang ini lidahnya agak lebih peka, merasa kopi pengennya sih kopinya yang enak. Nah, tapi kalau untuk yang anak-anak zaman sekarang kan ya pastinya kan ajang nampil di Instagram mungkin dia kirim Ajang nyari foto. jodoh lah. Nah, kan lucu aja kan kalau selfie kita bukan menjelekkan kedai kopi ya kita bilangnya kan, tapi jarang untuk anak-anak mahasiswa sekarang foto set di kedai kopi, jarang, kecuali rame-rame nih itu anak-anak cowok biasanya. Tapi kalau cewek-cewek di kedai kopi kayaknya hampir nggak ada ya kan. Nggak ada. Nggak ada kan. Nah, cewek-cewek pasti nyarinya ke coffee shop, dia bisa foto, pasti dia cari estetik, menu-menuin feednya Instagram lah. Instastory. Ya, itu aja. Terus Bang, untuk kafe sudut temu nih, untuk mencari pelanggan atau mempromosikan kafe Abang ini melalui media sosial Bang? Ya, jadi awalnya kan kafe ini setelah ini sudah berjalan, di situ kami mulai sadarin kan bahwasanya kafe bisa berjalan butuh biaya satu. Nah kalau kita nggak kencang promosikan, kami punya kedai kopi nih, ya orang kan nggak tahu. Awal pertama itu Instagram sudah pasti, cuman memang kemarin belum fokus. Awalnya kami teman ke teman, yuk datang ke kafe yuk. Buat Nah, kemudian lah kita ada teman, dia bawa teman lagi, itu awal pertama kali. Nah kalau sekarang kan sudah ada admin kan Instagram. Berarti Instagram sudut temu ini dari tahun berapa? Sudah ada dari tahun 2000, dari awal buka juga sudah Dari ada. awal buka, tapi Sudah belum ada. aktif. Tapi aktifnya masih kami aja yang ngelola. Kami bertiga masih kan kemarin. Setelah udah fokus berdua, baru kami buat admin. Karena memang nggak bisa digabung dia. Kalau kami kan terbatas, atau abang juga kerja. Nah, jadi ya abang juga nggak punya kemampuan standar lah kalau untuk ngedit foto ya kan. Paling untuk dari fotoan handphone itu aja. Cuma kayak iklan itu kan
harus memang dipegang sama orang khusus kan. Ahli dalam bidang itu. Ya, makanya itu abang pikir kita harus butuh admin sama marketing lu kita ada marketing untuk jual kopi, tapi dia nyasarnya luaran. Oh, macam sales. Ya, kayak sales. Ada. Semua kedai kopi di sini juga ada. Kopi-kopi besar, jangankan kopi shop ya, kedai kopi pun ada. Kayak nyebar brosur. Iya, dia nyebar brosur, mungkin abang nggak pernah lihat, tapi langsung masuk ke kantor-kantor dia. Mereka tuh nawarin mungkin ke ini ya, apa namanya kalau di kantor tuh SDM-nya ya kan, Bu kita punya kopi nih, jadi kalau kantor ada buka acara atau apa, kamilah yang masuk, nanti harga bisa nego gitu. Itu teknik-tekniknya, marketing lah, pinter-pinternya dia ya kan. Nah, itu aja sih, kalau medianya sekarang masih sebatas itu. Instagram. Iya. Pengennya sih abang TikTok karena sekarang Iya. semua TikTok ya kan. Nah, Instagram mulai nggak laku katanya. TikTok yang makin tinggi ya. TikTok. Karena kalau scroll TikTok, rencana mau cari rekrut yang jago TikTok nih. TikTok. Terus bang untuk ada nggak pengen buat usaha selain kafe nih bang? Entah kayak usaha brand atau baju. Kalau untuk sekarang belum. Belum, masih Untuk fokus di sini. sekarang abang masih fokus ke kafe ya, karena satu ini kan belum terlalu lama, belum lulus 5 tahun ya. Katakanlah biasanya usaha kalau sudah 5 tahun berjalan mungkin jalannya agak lebih mudah. Tapi menurut abang bukan lebih mudah, sebenarnya setiap tahun itu ada tantangan yang berbeda-beda untuk usaha. Jadi ketika ini belum terlalu duduk istilahnya ya, belum kuat dia, abang belum berani untuk buka yang lain karena mengurangi risiko kerugian sih sebenarnya. Tapi kalau nanti ini sudah lulus 5 tahun mungkin kalau konsep sudah ada, abang sudah pikirkan kan masih sebatas konsep ya, belum ini. Terus bang mau nanya juga nih kan setiap orang tuh kalau pencapaian dia sudah tertuju pasti kayak ada rasa bahagia ataupun haru. Bang pernah nggak di posisi itu? Ada pasti. Bahagia abang ketika kafe rame ya. Itu sangat bahagia. Walaupun capek karena kan jujur aja di kafe ini walaupun abang yang punya, tetap abang ikut di dalam ini. Abang sebagai barista ikut. Jadi contohnya kayak malam minggu ya. Memang kan rame ya kan. Jadi di kasir sampai ngantri orang, tapi capek kita tuh kayak senang rasanya. Itu rame orang, dia seru gitu. Kita satu bisa interaksi sama orang, baru lihat wajah orang yang beda-beda tuh, dia seru. Tapi kalau sepi senyap, itu sedih sekali. Sedih sekali itu. Katanya bang ini untuk live musik di kafe Sudut Temu itu tiap hari apa aja bang? Malam Sabtu sama malam Minggu. Rencananya kalau yang malam Sabtu dulunya sudah ada. Nah, sekarang kan malam Minggu terus nih ya kan. Karena agak kami kurangin kemarin, satu karena menjaga ini ya, lingkungan sekitar kita kan masih dekat dengan pemukiman warga. Jadi abang menghargai itu sih sebenarnya. Karena abang tiadakan memang khusus untuk yang malam Minggu aja. Itu kalau live musiknya gitu kan. Tapi kalau kalian mungkin mau menyumbangkan lagu ya boleh-boleh aja ya kan, memang nggak menutup. Band yang nyanyi di setiap live musik itu band dari Kota Luxmawi asli bang? Iya. Kita punya home band sendiri. Dari awal kami buka itu memang mereka yang selalu membantu media kita lah istilahnya. Awal Luxmawi buka dulu kan live musik itu masih sedikit. Ya dulu seingat abang di kafe, salah satu kafe ada, tapi mulai vakum. Sekarang pun di angkringan ada live musik juga. Iya itu dari ya. Jadi awal mulai ini berdiri memang sudah ada live musik, jadi itu terus dia dari hampir 3 tahun ini kita nggak pernah putus live musik itu. Kalau dulu kan di beberapa kafe ada hilang, tapi tetap memang selalu ada. Selalu ada ya, dulu. Itulah. Walaupun bukan full band ya, judulnya akustikan untuk menghibur teman-teman aja biar nggak bosan. Yang pengen nyanyi, pengunjung ya boleh. Itu sih sebenarnya. Nanya apa lagi kita ya? Jadi untuk teman-teman yang di belakang layarnya ada nggak mau ditanya sama bang ini?
Aku aja yang nanya nih ya. Iya. Kalau ada yang mau nanya. Oh bang, ini bang, kan setiap kafe itu pasti mempunyai best seller ataupun menu yang paling banyak dibeli sama para yang datang lah ke kafe abang. Di kafe abang sendiri, menu yang paling sering dibeli sama masyarakat yang sering datang ke kafe abang apa tuh, Bang? Kalau best sellernya, Mm-mm. yang paling enak ya, yang paling enak itu yang sekarang. Karena setiap bulan itu kan berbeda-beda. Oh, Ya, beda. beda-beda. Tiap bulan itu dia bisa beda-beda. Tergantung pembeli kan, Iya. memang hitungannya. Karena kan best seller bulanan kan, itu bisa beda-beda. Untuk yang ini bulan November berarti. Hmm. Bulan Oktober sama November itu kopi regal yang paling banyak. Kopi regal. Iya, padahal kopi regal itu menu baru. Menu yang kami baru buat di Oktober dan Itu racikan abang sendiri. ya, dan belum terpajang lagi menu. Jadi untuk orang-orang yang tertentu ketika dia datang kami edukasi, neter itu terus dia pesanannya. Nah, si kopi regal lah masih mendominasi ya. Kalau kopi masih dia, ya kalau sangar pasti lebih banyak. Kan abang udah punya kafe juga nih kan. Abang pernah nggak nongkrong ke kafe yang lain untuk nyari referensi ataupun ngebandingin Masih. apa kafe abang sama kafe Iya. atau rasanya juga? Iya Masih selalu. selalu. Itu selalu. Minimal setiap bulannya pasti ada. Jadi abang masih Eh, sendiri. Iya, sebenarnya lebih abang pengen ngerasa misalnya abang tes nih kopi abang, lama-lama satu kita bosan kan? Iya. Itu aja kan. Itu aja. Baru kalau ke tempat orang kan kita tahu perkembangan apa yang ada di kafe orang gitu, yang kita nggak ada. Nah, jadi kan lama-lama kita jadi sharing-sharing kan, sharing mereka udah punya kayak gini. Beda nanti kita ikut buat begitu juga. Itu dia nanti rasa di sini sudah banyak rasa ya, udah ada banyak menu ini. Nah, di kita kan nggak ada menu itu, bisa kita adakan tapi melihat ininya juga kebutuhan konsumen juga. Karena contohnya kalau yang kayak di kafe-kafe lain mungkin yang proses fisik itu ada, yang proses seduh itu, nah di tempat abang kan nggak ada sampai sekarang. Karena konsumen abang di sini itu kan mahasiswa, Banyak kampus, mahasiswa iya. SMA. Iya, jadi jarang untuk minum kopi seduh itu jarang. Lebih ke kopi susu, ke kopi kekinian. Iya. Nih, tapi itulah perbandingan tetap sering. Sebulan sekali abang pasti ada. Pindah-pindah tuh, nggak di sini, nggak di Medan. Tetap abang tengok suasana, khususnya untuk pengembangan interior mungkin kan. Abang sesuaikan juga lah sama isi dompet abang, yang perlu ditambah gitu dia. Abang punya kafe ini udah merasa puas atau masih ada lagi yang harus dirombak dalam kafe ini? Banyak, nggak puas. Kalau dibilang puas sangat nggak puas ya. Puas. Karena set plan kafe ini kan sudah ada, nah tapi belum terwujud kan. Maksudnya ketika kita masuk aja sama ke kafe, mungkin masih banyak yang nggak tahu sudut temu, karena kan kita nggak ada logo besar gitu kan. Untuk kalau Medan mungkin Coffeenetic sih abang kiblatnya. Coffeenetic itu sama, dia satu modelnya ruko kayak gini juga. Abang maksudnya kiblatnya arahnya ke sana sih. Oh, Pengennya ngikuti dia tapi bukan jeplak. Iya, bukan Enggak, jeplak kali. Nah, karena kami kan sama-sama di Ruko, jadi konsep dia sama kami kan otomatis bisa sama kan ininya, kenyamanannya apa aja yang dia buat. Kalau abang melihatnya konsep yang di halaman kan nggak cocok ke Ruko, ya kan? Satu kan lahan, mereka di lahan bisa bangun sesekali, kalau abang kan di Ruko nggak bisa. Jadi abang pasti lebih ke yang ruko sih, bukan ke kopi-kopi. Kalaupun abang hunting, bukan yang ke tempat kafe besar tuh enggak. Pasti ke kafe yang ruko, lebih ke ruko. yang sama kayak Yang kafe sama yang kayak punya abang. ya. Iya. Jadi sampai karena ini kan lantai 2 juga belum di ini ya. Abang lantai 2 belum bangun. Lantai atas juga abang rasa sih masih standar sekali. Masih standar sekali lah, kalau kontennya mungkin masih konten 6,5 lah. Apa lagi ya? Kalian gak ada mau nanya? Ada. Apa? Tanya aja. Jadi kan tadi kan abang bilang yang jadi best seller. Ini kan kopi regal. Kopi regal. Nah, kalau misalkan di kafe-kafe lain, kayak abang nyari referensi nih, buat nanti abang, oh ternyata di kafe saya tuh belum ada. Nah, abang jadi referensi buat di kafe abang tuh lebih wow gitu. Nah, kalau misalkan yang jadi best seller di sini, terus ada yang punya kafe lain ke sini, terus mengikuti
best seller punya abang itu gimana? Ya nggak ada masalah sih. Nggak apa-apa. Kalau abang nggak ada masalah, nggak apa-apa. Karena pada konsepnya ya mungkin karena abang kan sudah jalan hampir 3 tahun ya, walaupun belum cukup lama, tapi itu tadi ya rasa mungkin satu lidah yang bisa abang pahamin. Semua orang beda-beda, pengecap lidahnya rasanya beda-beda. Enak bagi kita belum tentu enak buat Bagi dia. dia. Itu yang abang pahami sekarang. Kalau dulu kan abang pikir harus nih kan harus Semua enak semua sesuai aku kan gitu abang pikir kan. Kalau sekarang nggak bisa kita paksa begitu. Baru rezeki yang mungkin Allah alam mungkin abang rasa. Nah dulu kan kafe coffee shop mungkin maksimalnya baru masih sedikit ya, baru 5 paling. Sekarang mungkin sudah ada 30 dan disampah dengan angkringan, jalan yang sudah di mana-mana. Ke coffee mobil juga dulu masih cuma biji sama atas ya abang. Baru sudah muncul sampai ujung lagi, di stadion juga sudah ada. Tapi rezekinya ini tetap segitu. Dibilang turun enggak, dibilang nambah, terkadang nambah, terkadang turun. Gitu. Tapi tetap stabil aja. Itu kan Allah alam kita bilang ya kan. Nah, Rezekinya. iya, padahal kafe mungkin bisa kita katakan ada puluhan lah. Kalau dibilang lebih dari 40 pasti lebih dari 40 kafe setelah kami buka. Tapi orangnya tetap nggak kurang. Nah itulah tadi kita bilang rezeki Tuhan ya kan. Nah, yang nggak bisa kita paksakan. Jadi abang bersyukur juga lah dikelilingi sama orang-orang yang support abang lah ya kan. Iya, syukur terutama ya karyawan abang sih. Karyawan abang ada berapa? Kalau untuk malam minggu kami ada 9 orang kalau Untuk malam minggu karena Malam minggu, iya, saking jadi- ramenya. Iya 9 orang. Tapi kalau hari biasa kami cuma 4. Untuk bulanan 4. Jadi untuk yang malam minggu itu kan harian. Oh ya. Itu pun teman-teman mahasiswa juga. Pengunjung sini dulu awalnya. Lama Biar kerja. jadi berteman ya kan. Juga pengen tes coba-coba biar ini ya. Apa maksudnya pengalaman Iya. kerja ya kan tes. Ya udah abang terima. Itu kan membantu abang. Dan mereka lah yang sangat setia ya, menurut abang sangat setia membantu abang dalam setiap kondisi jalannya kafe. Kadang kalau lagi hujan kan kita udah datang nih rame-rame sampai 9-10 orang, tiba-tiba hujan pengunjung nggak ada. Nah, mereka mau toleransi lebih kurang itu kan. Kita minum aja kalau segala macam. Itu sangat bagus sih menurut abang. Mereka yang benar-benar sangat membantu ya mereka dari karyawan abang sih. Memang kan kadang kalau ada pengunjung atau konsumen ini kan kadang ada yang mulutnya kayak nggak pernah nggak dia lagi duduk di sini dia tuh ngomen minuman abang langsung komen gitu. Ada. Itu kayak mana tuh tanggapan abang? Lebih senang yang begitu. Ya, secara pribadi karena mungkin ada kakak-kakak ya dulu yang mungkin masih sekarang masih di sini dia. Oh, Jadi dia datang dia memang suka kopi ya, lebih tahu mungkin dari keliling-keliling. Dipaham mungkin ya. Iya, datang kan dengan gayanya. Nah, sampai kita kan gerak-gerik konsumen kan beda-beda ya. Ada yang slow-slow aja dia pesan, dia dah ini kopinya biji apa? Ini berapa mili nanti kopinya? kritis orangnya. Kami pertama kali melayaninya lain ini kayaknya. Agak lain. Tantangan ini ya, tantangan. Tapi abang lebih suka yang gitu. Ini harus yang enak ya. Kalau nggak enak, saya balikan nih kopinya. Oh iya boleh kak, nggak apa-apa. Dibilangnya gitu bang. Iya memang kayak gitu. Ya kami kan dari kan semangat juga nih. Cuman dibilang semangat ya semangat juga. Tapi gede juga kan. Ya, dia baru datang. Sok ya, kali. Nah, dia gitu. Jadi ketika kami kasih dia rasa langsung. Kak gimana komennya? Enak. Yang kedua kali nggak enak dia bilang. Kok nggak enak yang kemarin? Nah gitu-gitu. Tapi syukurnya abang cuma yang begitu. Dia langsung komen ke kita. Ya. Iya. Dan dia nggak ke orang lain karena kalau dia langsung ke kita awalnya mungkin kita jadi koreksi diri sendiri Iya. kan. Oh apa yang salah nih di kopi dan abang mungkin karena nggak selalu di sini mungkin teman-teman abang yang barista terkadang ya namanya bukan beda tangan ya itu tadi satu hal yang abang pahami terkadang kita sama teman barista paling racikannya sama, ditimbang semua sama, tapi rasanya bisa berbeda. Nah, itu yang abang masih nggak tahu. Tapi kalau menurut abang bukan berbeda, cuman ketertarikan kita. Jadi konsumen itu beberapa ada yang fanatik dia sama si barista itu. Nah, jadi dia datang, aku maunya sama dia.
Kalau enggak dia, aku nggak mau datang. Itu ada yang begitu dan banyak. Udah nyaman Iya. sama tangan kita, ada racikan Nah, kita. jadi walaupun awalnya abang yang buat nih, tapi dia yang di depan mungkin kan. Nah dia taunya nanti tetap dia. Nah ketika dia nggak ada, padahal yang buat abang kan yang awal, dia nggak mau tuh. Ada yang begitu, dia datang non kopi aja dia pesan, nggak mau dia kopi. Karena dia tunggu barista itu harus datang. Begitulah tuh. Tapi ya itu tadi tuh PR abang kan kalau kita bilang edukasi kak sama loh kak, kita ditimbang. Soalnya kan abang menimbang. Semua yang kita buat minum di sini harusnya sama karena kita kan pakai timbangan. Nah tapi itu tadi di mulutnya konsumen bisa beda-beda. Segitu juga ya. Itu mungkin ya kalian yang sering-sering nongkrong biasa tahu tuh ya kan. Memang beda-beda. Nah, Kan sering masak. kok enak nih, kok enggak, semalam enak, hari ini kok enggak, hari ini. Oke lah bang. Jadi segitu aja lah cerita kita pada hari ini lah ya. Mungkin kalau ada kesempatan lain kali tuh bisa lah kami ajak abang cerita lagi untuk Ya, kami boleh. ini kan anak-anak muda yang sering-sering, sering-sering untuk sering lah main-main di sini. sorry. Abang juga kan jago-jago nih buat kayak gini kan. Coba bang jago. Salah satu banyak belajar dong bang sama harapan abang untuk kafe ini apa ke depannya? Iya, harapan abang kafe ini mudah-mudahan terus berjalan, terus mewarnai Kota Lok Sumawe lah sebagai satu ini ya, ada nama kopi ya kan. Nah mungkin sampai ke nanti baru masuk sampai taman muncul lagi adik-adiknya, itu sih harapan abang ini jadi besar. Abang juga bisa punya cabang di mana-mana. Itu harapannya begitu. Terus bang untuk ini bisa dibilang motivasi lah ya. Untuk kami ataupun kawan-kawan yang nonton ini, anak-anak muda yang pengen buka usaha juga nih, walaupun bukan buka usaha kopi ataupun pengen buka usaha yang lain juga, itu kayak mana motivasi lah bang, sedikit bang. Kalau abang ya mungkin memotivasi diri sendiri. Kalau atau kalian teman-teman yang pengen punya usaha, pengen buat usaha, satu kalau bisa yang kalian senangin, ya bukan apa ya. Satu meminimalisir hati sebenarnya. Kalau rugi kalian nggak sedih, itu sih dia. Nama hobi ya kan. Contoh kayak kita beli barang, aku hobi nih baju bola misalnya ya kan. Ya udah kalau nggak laku dia pakai sendiri bajunya. Itu sih sebenarnya. Ya kan? Itu hal yang paling gampang sebenarnya. Kalau modal sudah pasti. Setiap usaha itu pasti punya modal. Butuh modal. Itu paling utama. Ya, sekalipun reseller kan butuh modal awal juga ya. Ya. Tapi sesuai kemampuan kita sih sebenarnya. Kampus, ya kalian anak kampus. Kan banyak sekarang anak kampus yang buat bisnis usaha sendiri, mungkin jasa fotokopi, jasa makalah ya kan, yang budget murah lah. Oke lah bang, kalau gitu bang, sampai sini dulu cerita kita. Oke, Ya mungkin terima kasih. pada kesempatan lain kali mungkin bisa kita aja juga bang Riko ini cerita untuk nambah ilmu kita kan. Nanti kita buka usaha ataupun buka usaha ayam, Siap. apa yang penting mental dulu. Iya, betul. Oke bang, makasih bang. Oke, sama-sama. Terima kasih bang. Oke, sampai jumpa di kesempatan lain kali. Dadah. Dadah.